Shalom Opa dan Oma, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Di hari baru ini, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat dan sukacita. Namun jika saat ini kita berada dalam keadaan tidak sehat, percayalah bahwa penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita dan Tuhan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk doa keluarga saat ini dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama menyatakan sukacita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 384 ayat 1 dan 2. Ting petik sasando. Ting petik sasando dan gong bunyikan, marilah menari seiring gendang, marilah bermazmur memuji Tuhan dan bersukacita karena kasih-Nya. Di hadirat Tuhan umat-Mu datang, bawa hasil bumi berkat yang Kau beri. Terimalah ya Tuhan serta kuduskan untuk digunakan melayani-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari baru ini untuk kami semua. Kami percaya bahwa hari baru yang kami lalui ini atas berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Di kesempatan baru ini Tuhan, kami umat-Mu mau mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hamba Tuhan yang akan memberikan firman Tuhan kepada kami. Berkati kami semua agar firman yang akan diberikan pada kami dapat memahami dengan baik dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana keadaan kita hari ini? Kiranya kita tetap sehat dan tetap bersukacita karena Tuhan senantiasa memberkati kita hari demi hari, kita melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4. Kita memulai baca dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan yang 7, saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, dan saudara, jika kita mengingat-ingat, apakah setiap kita tidak mempunyai masalah? Sekarang mungkin kita dalam keadaan masalah. Mungkin masalahnya ringan, mungkin masalahnya sedang-sedang saja, atau bahkan mungkin masalah kita sungguh-sungguh berat. Dalam keadaan pandemi yang masih terus mengincar dan menerjang kehidupan kita, apa yang membuat kita gelisah? Tentu semuanya. Apa yang membuat kita khawatir?
Tentu semuanya. Tetapi adakah seberkas sukacita dalam hati kita ketika kita mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan? Bacaan kita hari ini mengingatkan kepada kita. Rasul Paulus menyampaikan suratnya kepada jemaat di Filipi, dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Artinya apa? Bersukacitalah selalu, terus menerus, apapun keadaan kita, baik suka maupun duka. Setiap orang, setiap manusia dalam kehidupannya tidak lepas dari masalah. Tetapi apakah setiap masalah itu tidak membuka hati kita untuk bersukacita? Apakah setiap masalah itu menutup kita untuk terus dalam keadaan gelisah dan kekhawatiran? Secara manusia, ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tidak adakah seberkas saja untuk bersukacita? Dan bersukacita itu karena Tuhan. Tuhan yang selalu menolong kita sampai saat ini. Bukankah sukacita itu lebih besar ketika kita masih diberikan nafas kehidupan? Kita masih mampu melihat segala sesuatu. Kita masih mampu merasakan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah itu tidak cukup untuk kita bersukacita? Dan sukacita itu adalah sukacita di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaatnya di Filipi, bersukacitalah senantiasa, selalu dan selalu bersukacita, apapun keadaan kita. Sekali lagi, Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ada satu kalimat yang luar biasa, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Bukankah kita mengaku bahwa kita adalah anak Tuhan? Kita percaya kepada Yesus Kristus. Lalu apakah kita diam-diam saja dan orang lain tidak mengetahui akan kebaikan Yesus, akan kebaikan Allah kepada kita? Ketika kita merasakan kasih Tuhan kepada kita, sampaikanlah itu, nyatakanlah itu kepada juga orang lain, supaya orang lain pun melihat bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Gampang atau susah? Orang bilang, ya susah Pak, gampang Pak, gampang susah. Nyatakan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Itulah yang membuat kita bersukacita. Ketika kita mampu menyatakan kasih Allah kepada orang lain yang membutuhkan, itulah sukacita kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tentang hari esok. Siapa yang tahu tentang hari esok? Tidak ada yang tahu. Tuhan yang menentukan. Janganlah kita khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita minum, tentang apa yang kita pakai. Terlebih hari esok. Di Injil juga dikatakan, jangan kamu khawatir. Lihatlah bunga-bunga di taman. Siapa yang menghiasi? Tidak ada. Hanya Tuhan yang menghiasi. Lihatlah burung-burung di udara yang berterbangan. Siapa yang memberi makan? Apakah burung-burung itu menanam? Tentu tidak, tetapi Tuhan memelihara. Apalagi kita anaknya, apalagi kita umatnya yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Penegasan dari firman Tuhan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi apapun jangan kita khawatirkan. Tuhan menolong kita. Tentu kekhawatiran ini juga bukan sembarangan kita mencobai Tuhan. Udahlah, saya mau nyebrang jalan ketika jalannya rame, aku gak khawatir karena Tuhan menolong. Bukan itu. Kekhawatiran kita akan hari esok, akan apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang ada dalam kehidupan kita, rencana kita serahkan kepada Tuhan.
Maka ketika kita melakukan damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal kita, akan memelihara hati kita, akan memelihara hidup kita. Kapan? Sekarang sampai selama-lamanya. Bukankah kata-kata ini dari ayat 7 ini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mungkin setiap minggu kita selalu mendengar berita ini, yaitu berkat. Kita aminin, kita mengatakan amin, benar Tuhan, atau sekedar kita mendengar dan kita mengabaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan ya dan amin. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Yakinlah, tetaplah bersukacita dalam Tuhan. Nyatakan kebaikanmu itu kepada orang lain. Janganlah khawatir akan hari esok. Maka damai sejahtera yang dari Allah itu, yang melampaui segala akal dan pikiran, akan menaungi hati kita dan hidup kita. Tuhan senantiasa menolong kita untuk melakukan firman Tuhan hari demi hari. Lepaskan segala kekhawatiran kita dan serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tetaplah bersukacita. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan bersukacitalah, karena Tuhan ada dalam hidup kita, menolong kita, menyatakan kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kita, pergumulan kita, Tuhan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber sukacita kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu yang selalu melingkupi hati kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang juga mengingatkan kepada kami untuk kami selalu dan selalu bersukacita karena Tuhan bersama dengan kami. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, Engkau yang mengetahui, Engkau yang terus senantiasa menolong dan menuntun kami untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Meskipun berat, meskipun susah, meskipun banyak tantangan yang harus kami hadapi, tapi kami percaya tangan Tuhan menolong kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Ya Tuhan, tangan kasih-Mu menjamah dan menolong. Berikanlah kesehatan, kesembuhan kembali. Berkati dokter, perawat, obat-obat yang dipakai untuk pemulihan. Biarlah umat-Mu boleh kembali sehat dan Engkau sembuhkan. Kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa dan negara kami. Terima kasih Engkau senantiasa menolong setiap pemerintahan kami. Terlebih untuk pandemi yang masih merajalela. Ya Tuhan, berkatilah setiap pemimpin kami untuk terus menolong masyarakat, menolong orang-orang yang sakit, terlebih para dokter. Engkau juga yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau senantiasa menolong kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hari demi hari. Kiranya tangan Tuhan, damai sejahtera-Mu itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa kami dan kami mengakhiri seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami
makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat yang terkasih, kita akhiri doa keluarga hari ini. Kiranya doa keluarga saat ini dapat menjadi peneguh dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam kehidupan kita mengalami kegelisahan, namun tetap percayalah bahwa penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita. Mari kita puji Tuhan sekali lagi dari Kidung Keesaan nomor 499 ayat 1 dan 2. Kau sukacita. Kau sukacita dalam derita, Yesus Kristus mulia. Sudah kau bawa kurnia sorga, juru selamat dunia. Kau melepaskan kami yang malang, padamu saja kami percaya, tidak akan jatuh. Haleluya. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripadamu. Haleluya. Bila kau hadir kami tak khawatir, kuasa iblis, kuasa maut. Kau mengalahkan tiap ancaman, kau enyahkan kemalut. Nama-Mu Tuhan kami agungkan, di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukaria. Haleluya. Karena percaya kami pun jaya, puji-pujian kami nyanyikan, Tuhan setia. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara, apakah kita menikmati setiap syair yang baru saja kita nyanyikan? Kau sukacita dalam derita. Tuhan memberikan sukacita kepada kita meskipun kita merasakan kesusahan, meskipun kita merasakan kemalangan. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita untuk kita selalu dan selalu bersukacita. Dalam kasih-Mu kami berlindung, tiada kuasa yang memisahkan daripadamu, ya Tuhan. Bila Kau hadir, kami tak khawatir. Kuasa iblis, kuasa maut. Kau mengalahkan tiap ancaman. Kau enyahkan kemelut. Nama-Mu Tuhan kami agungkan. Di hadapan-Mu kami umat-Mu bersukacita. Kiranya pujian ini selalu menguatkan kita, mengingatkan kita untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.
Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.